Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Video hari ini saya akan bahas secara detail dan kita bedah secara detail tentang Oyo. Nah, supaya teman-teman bisa mempelajari, mempertimbangkan sebelum kerjasama dengan Oyo, harus simak video ini dulu ya, supaya tidak kecewa atau memutuskannya itu dengan benar gitu. Silakan simak videonya sampai selesai. Teman-teman, saya ini kerjasama dengan Oyo sama Red Doors kan setelah pandemi ini saya masukin cukup banyak properti gitu ya. Ada 4 properti saya masukin ke Red Doors, 4 properti saya masukin ke Oyo gitu. Nah, sekarang kita akan bahas yang Oyo dulu ya, supaya videonya nggak terlalu panjang. Jadi nanti yang Red Doors saya akan bahas di video yang akan datang. Saya akan bahas tentang Oyo. Gimana sih selama ini kerjasama dengan Oyo selama beberapa bulan terakhir ini? Oke, kalau kita lihat dari okupansi ya, okupansi itu sebenarnya Oyo lebih lumayan dibandingin dengan Red Doors. Tapi yang membuat okupansi bagus atau membuat dia bisa jualan itu karena dia selalu jual dengan harga yang di bawah gitu ya. Jadi kalau di hotel itu ada yang namanya ARR gitu ya. ARR itu ada average room rate, itu adalah harga kamar yang dijual kira-kira rata-ratanya itu berapa gitu. Nah, kita pinginnya kan selalu harga itu tinggi gitu ya. Kita nggak mau dijual di harga yang rendah. Cuma memang kalau harga terlalu tinggi kan nanti akhirnya nggak bisa jual. Jadi kita harus mendapatkan harga yang pas gitu ya. Jadi kita dibantu oleh, katanya kan sistemnya Oyo kan jago gitu ya, dia bisa menganalisa harga-harga atau okupansi di sekitarnya, jadi dia bisa memberikan harga yang pas. Cuma yang saya perhatikan selama ini harganya bukan harga pas gitu, harganya di bawah terus gitu. Jadi kalau misalnya kayak Red Doors, ini saya cerita, kenapa saya bisa cerita seperti ini? Karena saya punya properti yang jejeran di lokasi yang sama, dengan kondisi kamar yang sama, dengan servis yang sama, dengan pelayanan yang sama, SDM yang sama. Yang satu saya masukin Red Doors, satu saya masukin Oyo. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena pengalaman. Jadi bukan karena ngarang gitu ya, bukan karena katanya-katanya atau dari properti orang lain. Enggak ya, karena saya mempelajari benar-benar dari 2 properti saya itu yang berjejeran itu. Kalau dibandingin ARR-nya, Oyo itu selalu di bawahnya Red Doors. Memang kadang-kadang Red Doors juga kadang-kadang harganya juga suka ngaconya kemahalan gitu. Kalau Oyo kan selalu kemurahan gitu. Nah, tapi bahaya juga kalau yang kemahalan karena kita nggak bisa jualan karena tidak bersaing dengan harga sekitarnya gitu kan. Tapi kalau yang kemurahan kita yang rugi operasional gitu. Nah, teman-teman, di video saya sebelumnya teman-teman bisa lihat cara menghitung HPP kamar ya. Jadi kita bisa lihat harga modal kamar kita tuh berapa gitu. Supaya kita kalau jual kamar itu tidak terlalu murah yang akhirnya mungkin saat ini kita merasa masih untung, kita masih dapat selisih ya dari harga kamar dengan pengeluaran yang kita keluarkan. Tapi di jangka panjangnya kita mungkin rugi. Kenapa? Karena ada yang harus diremajakan. Jadi bangunan harus diremajakan, furniture harus diremajakan, elektronik harus diremajakan, terus kayak linen, selimut segala macam itu kan ada masa pakainya ya. Jadi kalau udah rusak, udah kumuh, udah lusuh, udah kotor itu kan harus kita ganti. Nah, pada saat pengeluaran yang besar itu terjadi, maka bisa ada kemungkinan kalau kita nggak ada duit karena kita jual kamarnya itu terlalu murah. Nah, itulah yang problem yang ada di Oyo ya. Saya nggak tahu ini kenapa Oyo kok kayak nggak pede gitu loh untuk jual kamar mahal, padahal 2 properti saya ini berada di lokasi yang sangat prime ya. Jadi di Ring 1 di Malioboro, mereka tuh nggak pede gitu loh jual murah gitu loh. Selalu jualnya nggak pede jual mahal gitu ya. Selalu jualnya tuh jual harga-harga yang di bawah standar gitu loh. Jadi kita kan kesel juga. Di video saya sebelumnya saya pernah kasih tips ya bahwa kita harus sebelum kerjasama dengan Oyo kita ada perjanjian komitmen bottom rate ya. Bottom rate misalnya kita minta pokoknya kita terima bersih misalnya 150.000 atau 125.000 gitu loh. Oyo nggak boleh jual di bawah itu. Kalau jual di bawah itu maka kita akan cas selisihnya. Nah, itu dulu saya suruh tulis di perjanjian. Nah, ternyata teman-teman sekarang itu tidak bisa lagi.
mereka nggak berani sekarang nulis klausul itu di perjanjian. Karena apa? Karena ya selalu mereka nggak bisa memenuhi klausul tersebut gitu, selalu meleset gitu ya. Misalnya bottom rate kita minta 150.000, pasti jualnya di bawah itu gitu. Nah itu yang menyebabkan sekarang ini Oyo itu image-nya kan kurang bagus ya. Jadi teman-teman kalau sering dengar joke-joke atau bercandaan mesum, itu pasti bawanya itu brand Oyo gitu loh. Nah saya nggak tahu nih apakah direksi atau manajemen Oyo yang di pusat, yang harusnya sih orang-orang pintar semua ya, mereka tidak memikirkan image Oyo gitu. Mereka hanya mikirin gimana cara jualan, gimana cara supaya dapat komisi sebesar-besarnya, gimana cara dapat omset sebesar-besarnya dari properti tanpa mempedulikan nasib dari property owner. Dan kalau image-nya udah jelek, image-nya udah terlanjur rusak, itu kan nanti susah ke depannya untuk mengembalikan image itu juga udah berat lagi gitu. Nah semoga ada direksi manajemen Oyo yang nonton video inilah ya. Saya kasih masukan aja, itu hati-hati karena itu bunuh diri secara pelan-pelan gitu ya. Kalau jualan itu cuma banting harga, jualan itu obral harga, itu merupakan bunuh diri yang pelan-pelan. Mungkin dari sisi Oyo-nya nggak mati ya, tapi nanti yang akan mati duluan adalah dari property owner. Jadi kerjasamanya itu nggak langgeng gitu ya. Jadi setelah diperes, habis tuh ya, tetesan keringat dan darahnya udah habis, akhirnya putus kerjasama, cari properti baru lagi. Jadi nanti akan terus gulung seperti itu gitu. Nah itu baru kita bahas baru dari sisi harga doang ya. Dari sisi harga aja udah panjang begini ya. Nah sekarang kita akan bahas di berikutnya. Jadi Oyo itu selain mengambil komisi dari harga, sekarang itu malah banyak ngambil ceperan dari hal-hal yang lain ya. Jadi gimana caranya supaya menambah omset atau profit Oyo, mereka bukan hanya jadi jualan kamar gitu loh. Jadi mereka menambahin macam-macam penalti supaya mereka mendapatkan uang juga dari properti gitu ya. Nah, penaltinya apa aja? Penaltinya adalah yang pertama adalah digital audit ya. Memang digital audit ini menurut saya bagus konsepnya. Jadi supaya kita nggak dikibulin sama orang atau karyawan yang berada di lokasi, di lapangan, di properti. Karena nggak semua kita bisa mengawasi tiap hari 24 jam di lokasi ya. Kecuali kalau kita yang jadi resepsionisnya. Nah, itu digital audit itu berfungsi supaya mendeteksi, misalnya ada tamunya udah datang, dia terdeteksi pakai handphone di situ, tapi terus kok nggak di check-in kan gitu ya, jadi dianggap itu fraud gitu, dianggap tamunya datang kok nggak di check-in gitu, jadi dianggap kita ngemplang dari Oyo gitu. Nah itu seringkali terjadi itu ngaco gitu ya, jadi ngaco kadang-kadang tamunya nggak datang tapi kok tiba-tiba kok keluar di digital audit. Nah itu seringkali kita harus rekonsiliasi ya, namanya rekonsiliasi dengan Oyo bahwa oh ini salah loh, ini salah ya, memang sih terus akhirnya di cancel gitu ya, tapi kan itu jadi makan waktu kita, jadi tambah-nambahin kerjaan kita. Meskipun secara konsep saya merasa bahwa itu konsep sebenarnya bagus gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah penalti yang namanya penalti 3C. Penalti 3C ini adalah yang dibebankan kepada properti kalau propertinya misalnya ya, kita ambil contoh misalnya dapat review jelek gitu, rating jelek dari customer, atau misalnya kita menolak tamu gitu ya. Nah, menolak tamu ini kan juga alasannya macam-macam gitu. Kadang-kadang kita menolak tamu itu juga karena sistemnya Oyo yang juga ngaco. Jadi misalnya okupansi udah full nih, kamar udah terjual semua. Tapi Oyo masih kirim tamu terus gitu. Nah itu kan akhirnya kita harus tolak tamunya. Nah itu masuk ke penalti yang namanya 3C gitu. Ya potongannya mungkin kecil, tapi kalau di jumlahin dalam sebulan, dalam sekian banyak hari dan kamar, itu ya akhirnya nominalnya juga lumayan juga ya. Terus ada lagi sekarang Oyo menambah aturan early check-in sama late check-out ya. Jadi kalau dulu itu dibebaskan. Jadi kalau ada tamu yang early check-in, kita cas terserah property owner cas. Late check-out terserah property owner cas, dan itu masuk ke kita semua duitnya. Tapi sekarang mereka masukin ke sistem. Jadi kalau ada yang early check-in, kita harus input ke sistem. Otomatis duitnya itu kena potong komisi. Ada yang late check-out, kita harus masukin ke sistem. Otomatis kena komisi gitu. Jadi akhirnya sekarang yang peritil-peritil itu mulai dimintain semua tuh dimasukin ke dalam aplikasi gitu. Nah yang jadi masalah adalah kadang-kadang gini, kalau ada tamu ya, misalnya ada tamu, dia check-in, terus kan dia check-out. Misalnya check-out jam 10 pagi atau jam 11 siang gitu ya, mereka udah check out. Cuma karyawan kita di lapangan lupa men-check out kan di sistem. Jadi dianggap itu tamunya belum check out ya. Jadi misalnya
karyawan kita lupa, terus kita ingetin, itu udah di check outin belum, baru dia check out, misalnya udah terlanjur check outnya jam 5 sore gitu. Nah itu kena yang namanya langsung dianggap itu late check out, yang seharusnya kita nggak terima duit late check out, itu dianggap tamu late check out, dan itu ada penaltinya juga, ada charge-nya juga. Nah itu ya yang saya mikir, ini Oyo kok bukannya berusaha jualan kamar supaya rate-nya bagus, jadi komisinya ngambil dari rate kamar itu, tapi kok malah jadi ngambil ceperan peritilan kecil-kecil kayak duit-duit recehan gitu, diambilin semua dari property owner gitu. Ya, jadi memang kita kalau kerjasama ya kita harus bisa menerima segala kebaikan dan keburukan ya. Cuma kalau memang keburukannya itu ternyata lebih parah daripada yang kebaikan yang bisa kita terima, ya ngapain kita terusin gitu. Nah ini 3 bulan saya kasih waktu ke Oyo gimana supaya mereka bisa mencapai target bottom rate yang sudah disepakati gitu. Kalau ternyata 3 bulan mereka masih jualannya masih harga terlalu rendah, rencana saya sih saya mau akan putus kerjasama. Karena apa? Karena saya merasa bahwa sebelum saya kerjasama dengan Oyo, saya bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi justru dibandingin setelah saya kerjasama dengan Oyo. Nah ini kan nggak benar gitu. Padahal kita kerjasama dengan Oyo supaya kita meningkatkan penghasilan atau meningkatkan profit gitu kan. Tapi ternyata nggak terjadi gitu. Oke teman-teman, itu dulu ya, udah terlalu panjang. Nanti saya akan bahas lagi tentang operator-operator yang lain, bukan operator ya, hotel aggregator yang lain kayak Red Doors, segala macam. Saya akan bahas di video yang akan datang. Silakan teman-teman subscribe dulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Terima kasih, dadah.